guys, welcome back to God is Good Podcast bersama Akira Jo. Kembali ditemani oleh Pastor Michael Wijaya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pastor Michael bersedia untuk menemani kita kali ini lagi. Puji Tuhan. Dan kali ini Pastor mungkin kita berbicara tentang apakah dengan tiap minggu kita ke gereja, apakah itu cukup untuk keselamatan kita, Pastor? Kalau sampai orang berpikir bahwa karena sudah ke gereja pasti selamat, bagaimana dengan orang-orang yang tidak pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Mereka hanya ketakutan mati masuk ke dalam gedung gereja. Mereka ngerti juga enggak, mereka kenal juga tidak. Mereka hanya ikutin ibadah. Kira-kira selamat atau tidak, Pak? Ya sebenarnya sih enggak ya. Dengan jelas kita bisa bilang tidak mungkin selamat. Yang mengenali, yang mengetahui hati adalah Tuhan. Oleh sebab itu, kalau sampai orang berpikir ke gereja cukup, sama sekali tidak cukup. Tapi ke gereja adalah penting karena itu adalah salah satu yang menjadi kehendak Tuhan bagi umatnya. Alkitab berkata dengan jelas, jangan kamu menjauhi pertemuan-pertemuan kudus. Bahkan kitab Kisah Para Rasul memberikan kepada kita gambaran bahwa orang-orang yang ada di zaman tersebut waktu mereka mengalami kasih Tuhan, mereka diurapi oleh Roh Kudus. Kisah Rasul pasal yang kedua berkata mereka bertekun di dalam pertemuan-pertemuan, mereka bertekun di dalam koinonia. Jadi hubungan antara orang percaya, kecintaan akan rumah Tuhan, kecintaan akan umat Tuhan adalah bagian dari ekspresi cinta kasih seseorang kepada Tuhan. Jadi datang pergi ke gereja adalah salah satu bagian dari ekspresi cinta kita kepada Tuhan dan ekspresi gaya hidup kerajaan Tuhan. Berarti tujuannya untuk ke gereja itu sangat penting. Sangat penting. Bukan cuma datang bersosialisasi. Betul. Atau mencari bisnis partner misalnya, Ya. Pak. Ada juga kan yang anak-anak muda mungkin awalnya datang ke gereja itu untuk mencari pasangan. Ya, sebetulnya untuk mencari bisnis partner di lingkungan orang Kristen apakah salah? Tentu tidak. Mencari pasangan hidup di gereja tentu tidak salah. Lebih baik ketemu sama pasangan hidup di gereja. Seharusnya yang datang ke gereja berarti memiliki nilai yang sama. Mengasihi Tuhan. Betul kan? Betul. Masa mau cari pasangan hidup di tempat pelacuran? Ya betul. Betul dong. Ya nyarinya di dalam gereja. Betul. Jadi untuk nyari teman untuk bisa mendukung, teman yang bisa diajak ngobrol, berbagi kehidupan. Ditambah mencari orang-orang yang bisa ditolong, mencari orang-orang yang bisa dibangkitkan, mencari orang-orang yang bisa dinasehati, mencari orang-orang yang bisa dimajukan hidupnya di dalam gereja. Tapi esensi rumah Tuhan bukan hanya itu. Tapi Tuhan juga dengan jelas berkata bahwa rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Rumahku adalah tempat di mana Bapakku ditinggikan dan dimuliakan. Rumahku adalah tempat kesembuhan. Yesus menyembuhkan banyak orang di bait suci. Ya. Yesus melepaskan banyak orang di bait suci. Jadi orang datang ke rumah Tuhan untuk mereka juga bisa mengekspresikan pujian penyembahan mereka di hadapan Tuhan. Bahkan Paulus mengajarkan cara hidup jemaat mula-mula. Waktu mereka datang kepada pertemuan kudus orang percaya, masing-masing orang sangat dihimbau untuk membawa sesuatu, mempersembahkan sesuatu. Entah itu puji-pujian, entah itu mazmur, entah itu nubuatan. Karena tempat rumah Tuhan adalah tempat orang percaya berkumpul untuk membawa hidup. Karena Yesus datang ke dunia untuk melayani dan bukan untuk dilayani. Jadi esensinya terlebih dahulu adalah apa yang kita bisa kontribusikan ke dalam tubuh Kristus. Orang-orang yang memerlukan Tuhan, mereka berjumpa dengan kasih Tuhan oleh karena apa yang kita kontribusikan. Waktu mereka sudah mengalami Tuhan dan diubahkan, pada akhirnya nanti mereka pun akan berkontribusi untuk juga menjadi berkat buat orang-orang yang lainnya yang belum mengenal Tuhan. Jadi itu adalah siklus kehidupan, gaya hidup orang percaya. Berarti ke gereja kita jangan cuma mau dilayani aja, tapi kita Betul. harus melayani. Ambil bagian untuk melayani. Betul.
Jadi kalau sampai orang berpikir yang penting saya masuk gereja saya pasti selamat. Keselamatan dengan masuk gereja nggak ada hubungannya. Berbeda. Tapi setelah diselamatkan, mencintai rumah Tuhan dan ada di dalam kumpulan orang percaya, itu adalah bagian dari gaya hidupmu yang baru karena kamu sudah dilahirkan kembali di dalam kerajaan yang baru. Berarti keselamatan itu tidak bisa didapat cuma untuk ke gereja doang. Ya nggak bisa. Harus ada pengorbanan. Iya dong. Karena kita pun bisa diselamatkan karena pengorbanan Yesus Kristus. Betul. Ya dong. Itu kan the rules of the game. Gak bisa. Bagaimana menerima keselamatan? Alkitab tidak berkata nyanyi 4 lagu. Setelah kamu nyanyi 4 lagu kamu diselamatkan. Enggak. Berarti untuk masuk ke pintu masuk itu harus lewat pintu yang sudah tersedia dan membuka pintu yang tepat. Kita nggak bisa buka pintu yang lain gitu. Jalan keselamatan hanya satu, melalui Yesus Kristus Tuhan. Bagaimana? Bertobat, menerima Yesus Kristus, percaya dalam hati, mengaku dengan mulut bahwa Dia adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Dan berarti kita harus mengenal Dia. Iya. Dan Dia harus mengenal kita. Yes. Makanya di Alkitab tertulis Dia hidup di dalam kita dan kita hidup di dalam Dia. Itu maksudnya kita menerima Dia di dalam kehidupan kita. Jadi kita menyerupai Dia. Itu maksudnya, Pak, ya. Sehingga waktu kita di surga itu dilihatnya bukan kita lagi, tapi dilihatnya itu Tuhan Yesus. Betul. Karena kita tanpa Kristus Yesus tertolak kok. Kita tanpa Yesus Kristus di neraka. Standarnya Yesus. Standar surga Yesus. Dan ingat, karena itu adalah kerajaan Bapa, kita nggak cuma masuk ke dalam sebuah tempat, kita masuk kepada sebuah sistem, kita masuk kepada sebuah kultur, kita masuk kepada sebuah negara, kita masuk kepada sebuah pemerintahan, kita masuk kepada sebuah kerajaan, kita masuk kepada sebuah gaya hidup. Nah iya dong, bukan hanya tempat. Bukan hanya tempat. Seperti kita orang Indonesia di Indonesia, bukan hanya tempat, ada budayanya, ada cara hidupnya. Iya. Kita bisa ada di dalam Indonesia, tapi kita bukan warga negara Indonesia. Bisa. Iya, betul juga. Berarti kita kan kalau mau melayani di dalam gereja, Pak, itu kan untuk kita memenuhi fungsi kita harus bisa mendengar suara Tuhan, panggilan kita apa-apa. Tapi kenapa banyak di antara kita yang tidak bisa mendengar suara Tuhan? Itu pertanyaan yang baik, Pak. Identitas kita di dalam Kristus Yesus adalah anak. Kalau dia Bapa, setiap anak bisa mendengar suara bapaknya. Kecuali tuli. Kecuali bapaknya bisu. Tapi enggak. Bapa kita adalah Bapa yang rindu untuk berbicara, berkata-kata, dan untuk berfellowship dengan umatnya. Waktu kita lahir baru, kita ditahirkan, kita disucikan, maka telinga kita terbuka. Tapi memang ada ayat firman Tuhan di Yesaya pasal yang ke-6, firman Tuhan berkata seperti ini. Kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh tetapi kamu tidak mengerti. Lihatlah sungguh-sungguh tetapi kamu tidak memahami. Buatlah hati bangsa ini keras dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan menjadi sembuh. Kenapa seringkali banyak orang tidak bisa mendengar suara Tuhan? Kenapa seringkali orang tidak bisa melihat yang Tuhan singkapkan? Karena hatinya tidak bisa mengerti, hatinya tidak mau memahami. Jadi kondisinya selalu dimulai dari dalam hati. Berarti kalau kenapa kita tidak bisa mendengar suara Tuhan? Karena hati kita itu belum terbuka untuk mendengar. Betul. Contoh, seorang anak. Orang tua bisa ngomong sama anaknya, barang itu jangan dipegang ya. Kalau dipegang pecah. Anaknya dengar suara bapaknya. Tapi tetap dipegang barangnya dan memang akhirnya jatuh dan pecah. Jadi apakah anak itu tidak mendengar suara bapaknya? Dengar. Tapi dia tidak pernah peduli dengan suara bapaknya. Dia tidak punya intensi untuk meresponi suara bapaknya dengan benar. Jadi apakah bisa dibilang anak itu mendengar? Enggak. Karena mendengar hati.
Mendengar, tekad. Mendengar, karena apa yang didengar selalu harus direspon. Karena kalau Tuhan cuma bicara, itu bukan hubungan. Itu cuma pemberitahuan. Atau announcement. Pengumuman. Berarti kenapa banyak tidak bisa mendengar? Karena tidak bersedia untuk mendengar dan tidak bersedia untuk melakukan. Karena yang dia mau lakukan itu kehendaknya sendiri. Betul. Karena mendengar suara seseorang, melihat seseorang, harus ada yang namanya kasih. Yang harus ada yang namanya saling menghargai, saling menghormati, saling mengasihi. Kenapa orang sulit mendengar suara Tuhan? Hubungannya dengan Tuhan belum sepenuhnya pulih dan belum sepenuhnya ada di track yang benar. Mungkin, dan kadang kalau kita tidak bisa mendengar itu karena terlalu banyak noise dari otak kita, kemauan kita sendiri, sehingga kita tidak dengar lagi suara Tuhan. Betul. Ada kasus, ada orang tua yang teriak-teriak sama anaknya, jangan ke sana, ada truk mau lewat, ada mobil mau lewat, ada truk mau lewat. Tapi karena suara kebisingan jalanan, anaknya tidak bisa mendengar jeritan bapak atau ibunya. Bukan karena Tuhannya tidak berkata-kata. Karena kita ada di dalam lingkungan, kita dikelilingi dengan suara-suara yang membuat akhirnya mendengar suara Tuhan menjadi tidak kondusif. Karena tidak mementingkan ya. Jadi posisi kita juga menentukan. Posisi kita menentukan. Bagaimana kita bisa mendengar suara Tuhan kalau ternyata hati kita, pikiran kita jauh. Jauh ya. Terus apa yang kita putuskan setiap hari, kelakuan kita, keputusan kita, pilihan lingkungan kita, pilihan aktivitas kita, pilihan teman-teman kita jauh dari Tuhan. Ya susah dengar suara Tuhan. Susah. Padahal mungkin awalnya kita mendengar, cuma karena kita hiraukan aja, itu suara pelan-pelan semakin kecil, akhirnya hilang. Oleh sebab itu untuk mendengar suara Tuhan perlu kedisiplinan. Jadi kenapa sih saat teduh itu penting? Tuhan bisa bicara di mana-mana, yes. Tapi saat teduh, waktu pribadi dengan Tuhan, waktu sendiri dengan Tuhan, waktu membaca merenungkan firman, mengkondisikan kita untuk ada dekat dengan Tuhan. Supaya kita bisa mendengar suara Tuhan. Supaya kita bisa dengar instruksi dari Tuhan. Karena kalau kita nggak bisa mendengar suara Tuhan itu sangat susah sih. Karena kita bakal nggak mengerti Tuhan mau suruh kita apa. Ya. Pas ada problem, Tuhan mau suruh kita reaknya gimana. Kita nggak ngerti, itu sangat susah sih pasti. Dan satu sisi lagi Pak, ada kalanya orang sulit mendengar suara Tuhan karena Tuhan pun tidak pernah mendengar suara kita. Oh, why is that? Kita tidak pernah memuji Dia. Kita tidak pernah menghormati Dia. Kita tidak pernah merindukan Dia. Kita tidak pernah mau bertanya kepada Dia. Kita tidak pernah minta masukannya Dia. Kita tidak minta pertolongannya. Karena kita pikir kita bisa melakukan semuanya sendiri. Itu termasuk berhala nggak sih Pak? Semuanya. Bisa. Apa yang kita berhalakan? Diri kita sendiri sebetulnya. Iya. Kita berhalakan kebiasaan kita, pengalaman kita, kemampuan kita, hikmat kita sendiri. Atau karena kita menjadikan Tuhan hanya seperti mesin ATM. Ya, jadi alat aja. Betul. Mesin ATM paling di depan mesin ATM 5 menit. Udah terima duitnya, mana mau orang diam di depan mesin ATM terus ngomong sama mesin ATM. Lama Pak. Tapi coba kalau orang tua kita dijadiin mesin ATM, lama-lama sakit hati orang tuanya Pak. Jadi ada alasan juga kenapa orang sulit mendengar suara Tuhan. Bagaimana kita memperlakukan Tuhan. Ya, apakah kita benar-benar mencintai Tuhan? Yes. Dan kita mengutamakan suaranya? Yes. Atau kita lebih mementingkan diri sendiri? Betul. Berarti musuh kita yang terberat ini sebenarnya diri sendiri kita? Yes. Itu yang harus kita taklukkan. Menaklukkan kehendak daging. Tuhan tidak pernah meminta kita menaklukkan setan. Ya, benar. Ada ayat yang berkata, tunduk kepada Allah,
maka iblis akan lari daripadamu. Right? Tapi kita diminta menaklukkan daging. Bahkan ada ayat firman Tuhan yang berkata, iblis sudah di bawah kakimu. Tapi diri kita sendiri belum ada di bawah kaki kita. Dan itu yang menjadi pergumulan perjuangan kita selama kita hidup. Saya dapat gambaran tiba-tiba. The more of God, the less of me. Itu That's mungkin artinya right. ya. Yeah. Jadi semakin besar keinginan Tuhan yang kita patuhi, itu berarti kita harus semakin mendinai kita punya self. That's the word, Pak. Menyangkal. Ya. Menyangkal sama dengan membunuh diri kita kan, mematikan diri kita kan. Betul. Waduh Pak, ini berarti saya bisa sangkutkan sama dengan Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus mati dan kemudian bangkit lagi. Dan untuk kita menyerupai Tuhan Yesus, maka diri kita harus mati. Betul. Dari mana Yesus menyangkal? Lewat pengorbanannya di atas kayu salib. Tuhan Yesus bisa menyelamatkan dirinya sewaktu-waktu. Tapi dia memilih untuk tidak melakukan apa-apa. Waktu dia bisa melakukan sesuatu, itu menyangkal diri. Dia bisa pakai kekuatannya. Oleh sebab itu, waktu dia dicobai di padang gurun, Alkitab berkata dengan jelas di Markus pasal yang pertama, waktu Yesus ada di padang gurun, Alkitab berkata, di padang gurun itu selama 40 hari ia dicobai oleh iblis, ia tinggal bersama dengan binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani dia. Waktu iblis mencobai Yesus dengan pencobaan yang kedua, iblis berkata, bukankah ada firman yang tertulis bahwa kalau kamu melemparkan dirimu, kakimu tidak akan terantuk kepada batu, sebab malaikat-malaikatnya akan menatang engkau. Jadi malaikat-malaikat yang melayani Tuhan Yesus di padang gurun bisa dilihat sama setan. Dan iblis berkata kepada Yesus, ini malaikat semua standby. Suruhlah untuk mereka tolong kamu. Yesus menyangkal apa yang dia bisa lakukan sendiri, yang akan mengangkat egonya. Tapi dia memilih untuk berkata, jangan cobai Tuhan Allah. Wow. Jadi waktu Yesus menyangkal diri, dia tidak menolak salib. Dia tunduk karena salib adalah kehendak Bapanya. Yang dia sangkal adalah kemampuannya diri sendiri. Kemampuan diri sendiri untuk menolong dirinya sendiri. Yesus bisa menolong dirinya sendiri. Bisa, Pak? Benar. Bisa. Tapi yang dia sangkal adalah dirinya sendiri. Dia tidak bisa membangkitkan dirinya sendiri. Yang membangkitkan dia dari antara orang mati adalah kuasa Bapaknya. Dia tunduk kepada kehendak Bapaknya. Itu penyangkalan dirinya, Pak. Makanya waktu dia mati di atas kayu salib, dia mati bukan karena kehabisan nafas, dia bukan mati karena tubuhnya udah gak kuat, dia mati bukan karena jantungnya udah gak kuat. Dia mati karena dia serahkan rohnya ke tangan Bapaknya. Into your hands I commit your spirit. And he breathed his last. Yesus menyerahkan nyawanya. Berarti kita mengikut Tuhan itu sama dengan kita punya free will, kita harus menyerahkan semua. Itu keputusan, Pak. Jadi penyerahan diri bukan karena kita udah kepepet, udah gak punya pilihan lain. Kalau udah kayak begitu udah terlambat seringkali. Iya. Kita masih, kalau kita belum sampai di situ sih bersyukur ya. Sebelum itu terjadi kita harus sudah bisa menyangkal diri kita dan memberikan apa yang kita bisa melayani. Itu membutuhkan latihan. Hari lepas hari. Oleh sebab itu sekarang kita tidak melakukan seperti perjanjian lama. Pagi-pagi kita potong kambing, kita potong domba, potong burung tekukur. Enggak. Tapi Paulus bilang di Roma 12 ayat yang pertama, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan. Tiap hari kita harus mempersembahkan. Yang kita persembahkan apa? Kehendak kita sendiri. That is our sacrifice. Tanpa pengorbanan tidak ada api Tuhan. Betul. Jadi memberi, melayani, itu bagian dari berkorban. Dan harus ada korban untuk ada api. Seringkali kita minta, kapan Tuhan bekerja? Kok Tuhan nggak melawat? Mana kuasa kemuliaan Tuhan? Itu bagiannya Tuhan. Tapi bagiannya kita perlu lakukan juga. That's right. Kasih karunia Tuhan tidak meniadakan apa yang kita perlu lakukan.
Kasih karunia Tuhan membuat apa yang kita harus lakukan menjadi berarti dan bermakna. Sebab tanpa kasih karunia Tuhan, semua yang kita lakukan tidak ada artinya. Tiba-tiba saya dapat gambaran, Pak. Jadi misalnya kita balik lagi mungkin ke keselamatan lah ya, Pak ya. Keselamatan berarti ibaratnya kan Tuhan Yesus yang sudah menang dan memberikan kita hadiah. Cuma kita sekarang mesti bergerak untuk menuju ke hadiah tersebut. Betul. Dan waktu bergerak untuk menuju ke hadiah tersebut, kita perlu mematikan diri kita. Sebetulnya yang Bapak maksudkan bukan hadiah, Pak. Karena kalau hadiah, kita sudah terima. Oke. Yang kita sedang kejar adalah upah, reward. Oh. Contoh, Bapak sama saya timnas, tim pelari Republik Indonesia. Karena kita masuk ke tim nasional untuk bertanding di Olimpiade, apakah otomatis kita dapat medali emas, Pak? Enggak. Ya enggak dong, Pak. Harus lari dong, Pak. Dan saya kalau sama Bapak lari nggak mungkin dua-duanya dapat medali emas, kecuali waktunya larinya kecepatannya sama. Salah satu dari kita dapat emas atau perak. Tuhan sudah memberikan kita hadiah. Karena hadiah keselamatannya yang kita nggak perlu ngelakuin apa-apa, kita qualified untuk masuk ke pertandingan. Yang tersedia buat kita adalah upah. Tapi bagaimana masing-masing kita menjalani kehidupan kita dan membangun di atas dasar yaitu Yesus Kristus, terserah kita. Mau bangun pakai emas, perak, permata, atau membangun dengan jerami, rumput kering, dan kayu, terserah kita. Oke. Berarti kenapa kita sangat penting untuk menyangkal diri kita ya? Yes. Dan kita harus menomorsatukan Tuhan di atas segalanya. Karena itu yang menghalangi kita. Itu yang menghalangi kita. Untuk kita bisa menerima semua yang Tuhan Yesus sudah sediakan buat kita. Jadi keselamatan kita nggak cuma masuk surga, Pak. Memerintah bersama dengan Dia. Dipercaya with the powers of the age to come. Alkitab ngomong seperti itu. Duduk bersama-sama dengan Dia. Duduk bersama-sama dengan Dia. Memerintah, menyatakan kemuliaannya, membawa lawatan Tuhan, memimpin kota-kota, bahkan bangsa-bangsa. Itu adalah kehendak Tuhan untuk setiap kita. Dan yang mengalami itu nggak cuma pendeta, nggak cuma orang-orang yang punya karunia-karunia khusus, tapi setiap orang yang mau menjadi sama dan mau mengiring Yesus Kristus dengan cara yang benar. Terima kasih banyak Pastor Michael Wijaya. Puji Kita Tuhan. sangat diberkati dengan diskusi pada episode ini. Puji Tuhan. Kenapa kita sering tidak mendengar suara Tuhan? Karena kita tidak mengutamakan suara Tuhan. Karena kita tidak mementingkan, maka suara Tuhan itu kadang kita hiraukan aja. Bukan tidak ada, bahkan bukan kita tidak mendengar. Kadang kita bahkan ignore suara tersebut. Dan itu sangat ditentukan oleh hati kita. Hati kita sebenarnya mau mendengar atau hati kita sebenarnya mau bandel. Posisikan diri kita dengan benar. Doa adalah memosisikan diri, menyelaraskan hati dan pikiran untuk kita bisa satu frekuensi dengan hati dan pikiran Tuhan. Jadi seringkali orang tidak bisa mendengar suara Tuhan karena posisi kita salah. Posisi kita salah. Dan kedua, sebetulnya kita tidak menghormati, menghargai suara yang kita ingin dengar. Oke, dengan itu kita tutup episode pada Puji Tuhan. hari ini dan sampai ketemu kembali di next episode. God bless you. Oke.